Nama yang tersimpan ribuan tahun telah disingkapkan. Nama yang begitu agung, indah, dan kudus. Nama Bapa kami yang di sorga, Yahweh. Siapakah dia? Lord, when in your English Bible, L-O-R-D is Yahweh. Whenever you find in your English Bible capital L, capital O, capital R, and D, it is Yahweh. Okay, the covenant God, the self-existing God. So look at the name Yahweh in Hebrew. Say Yud, say Hey, say Vav, say Hey. Yahweh. So Yahweh is Yah, is connected with grace. Do you see that? You cannot talk about the Lord without thinking of grace. When we talk about God, think of grace. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sangat bersyukur sebab Bapa kita di surga, Bapa yang sangat mengasihi kehidupan saya dan saudara. Saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Bapa Surgawi sebab Dia telah menganugerahkan perkara yang sangat mulia, yaitu mengenal akan namanya yang kudus. Karena firman Tuhan katakan, orang yang mengenal akan nama Bapa Surgawi akan diluputkan, dibentengi, dan diselamatkan. Dalam kitab Mazmur 91 ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dan akan membentengi, sebab dia mengenal namaku. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Jadi mengenal nama Bapa Surgawi itu sangatlah luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam kitab 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, apabila merendahkan hati dan berdoa, maka Bapa Yahweh mendengar dan memperhatikan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan, bilangan umat Tuhan, maka di dalamnya nama Bapa Surgawi harus disebutkan. Jadi umat Tuhan yang menyembah, yang memuliakan Bapa Surgawi, maka di dalam kehidupannya harus menyebut nama Bapa Surgawi, nama Bapa Yahweh Elohim. Memang terkadang kehidupan manusia salah pengertian tentang 10 perintah yang antara lain mengatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, atau jangan menyebut nama Tuhan dengan kesia-siaan. Perintah itu bukanlah berarti melarang untuk saya dan saudara
menyebut nama Bapa kita di surga. Yang dilarang apabila menyebut dengan kesia-siaan, menyebut dengan sembarangan. Saya memberi contoh, misalnya kalau ada dalam satu tempat dituliskan, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat ini tidak mengandung makna bahwa jangan membuang sampah. Tetapi perintah itu mengandung arti atau mengandung makna, buanglah sampah pada tempatnya dan jangan di sembarang tempat. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jadi Bapa kita di surga menghendaki umatnya menyebut nama Tuhan. Yang jadi persoalan di sini, bagaimana kita menyebut kalau tidak mengenal? Sebab itu langkah yang harus saya dan saudara lakukan. Kenalilah nama Bapa kita di surga. Kalau saya dan saudara sudah mengenal, pasti kita akan menyebutnya, pasti kita akan berseru di dalam doa untuk nama Bapa kita di surga. Pasti kita akan memasyurkannya, pasti kita akan memuliakan nama Bapa kita di surga. Puji Tuhan, diberkatilah kehidupan saya dan saudara yang sudah mengenal nama Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Shalom. Benarkah Yeshua tidak pernah mengajar dan tidak pernah menyebut nama Yahweh? Di dalam kitab Injil Yohanan pasal 17 ayat yang ke-6 mengatakan, Hodati et simka la'anashem asyer otam natatali, min haolam lecha hayu wa'ata natatamli, wahem imratska yinsoru. Yang artinya, Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memelihara firman-Mu. Perhatikan kata Hodati et simka, yang artinya aku telah menyatakan namamu. Yeshua tidak mengaburkan nama Yahweh dan tidak menghilangkan nama Bapa, melainkan justru menyatakannya. Artinya membuat nyata nama Bapa. Tentu yang dimaksud nama Bapa tidak lain adalah Yahweh, karena para nabi menyembahnya Yahweh, bukan Kurios, apalagi Allah. Karena orang Yahudi tidak menyembah Kurios dan tidak menyembah Allah. Yang masih menolak akan berargumentasi, mana nama Yahweh kan nggak tertulis. Dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 di dalam kitab berbahasa Ibrani, Brit Kadasa berbunyi, Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Elohika, bekal fafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Yang artinya, firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan nama Yahweh di situ. Itu yang Yeshua ajarkan. Bagaimana mengasihi Tuhan jika menyebut atau memanggil namanya saja tidak mau? Padahal Tuhan menghendaki namanya dipanggil. 1 Tawarik 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan lain-lain. Dan tepat 1 tahun, tahun 93, tiba-tiba ada cahaya terang datang, yes, masuk kepala saya, sembuh seketika, dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku adalah aku, akulah aku. Akulah YHWH, Yahweh. Jadi pertama
kali saya mendengar nama Tuhan adalah YHWH, Yahweh, nama keramatnya Tuhan, di mana orang Israel takut menyebut nama itu. Aku telah mati dan bangkit hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Jadi nama Yesus asli di Israel adalah Yesua Hamasia. Nama Yahweh telah dikumandangkan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. There are at least 270 names for God in the Bible. And every one of those names reveals some facet about his life and his character. But Yahweh is different. Yahweh is much more personal. We often think of it as Jehovah. That is the Latin name for Yahweh. He is our covenant-keeping God, the Lord of his people. He is Jehovah Jireh, the Lord our provider. And then Jesus Christ comes to earth. He said this: before Abraham was, I am. Because he is Yahweh. He is here. He is the Lord Jesus Christ. And he wants to reveal himself to you as your Lord, as your champion, as your shepherd. Song off the CD. I'm going to show it to you, okay? Everybody ready to sing along? Yeah. It goes like this. Yahweh, you're the lifter, you're the lifter of our heads. Yahweh, you are with us all the way. Yahweh, you got it? You're the lifter. Your hands, clap, huh? Louder. I can hear you. Come on, make it louder.
Yahweh, 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 Yahweh.